Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arifando Akbar. Saya Vinda Angelika. Saya Arifin Zaki. Dan di kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan perbandingan VMware Workstation, Hyper-V, dan Docker. Dan di penjelasan ini kita awali dengan latar belakang hingga demonstrasi dari VMware Workstation-nya tersebut. Oke, latar belakang. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem atau aplikasi secara terisolasi pada perangkat keras yang sama. Hal ini sangat bermanfaat untuk kita mengembangkan perangkat lunak, pengujian, atau implementasi solusi cloud. VMware Workstation ini itu merupakan alat virtualisasi yang cukup populer dan juga VMware Workstation ini adalah salah satu alat virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer fisik secara bersamaan. Yang dikembangkan oleh VMware, alat ini itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional IT, pengembangan perangkat lunak, dan pengguna teknis lainnya yang memerlukan lingkungan pengujian atau pengembangan yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi. VMware Workstation ini itu mendukung berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS dengan beberapa batasannya. Sehingga menjadikannya solusi yang serbaguna untuk pengujian aplikasi lintas platform, pelatihan, dan simulasi lingkungan jaringan. Virtualisasi merupakan teknologi inti di balik VMware Workstation yang memberikan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara efisien dengan membagi komputer fisik menjadi beberapa mesin virtual. Dan di setiap mesin virtual dapat beroperasi secara independen dengan operasi, aplikasi, dan konfigurasi jaringan yang berbeda. Dan hal ini itu memungkinkan kita atau pengguna untuk menguji skenario dunia nyata tanpa mengganggu lingkungan utama. Untuk selanjutnya akan kita akan menjelaskan product knowledge dari VMware Workstation ini kayak kenapa kita milih VMware Workstation. Yang pertama kita milih VMware Workstation ini karena ini relate sama kebutuhan mahasiswa dan developer. VMware Workstation itu sering banget dipakai sama anak-anak IT buat testing aplikasi, belajar OS, atau kayak buat ngoprek-ngoprek yang ada di dalam laptop. Jadi ini tuh software virtualisasi yang emang sering muncul di kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa eh, komputer. Terus alasan yang kedua itu multi-platform, nggak ribet. VMware Workstation ini bisa jalan di Windows sama Linux. Jadi kalau misalnya OS laptop kita beda-beda, kita nggak perlu bingung. Kalau misalnya Hyper-V itu cuma bisa dibuka di Windows. Terus yang ketiga, kenapa kita milih VMware Workstation? Karena interface-nya itu gampang banget dipahamin. Jadi kayak kita nggak perlu jadi kayak orang yang ahli gitu buat bisa bikin VM. Terus yang keempat, ini oke banget buat grafis. Kalau misalnya kita butuh aplikasi yang kayak butuh GPU atau buat ngerender atau edit 3D atau mau testing game, VMware Workstation ini cocok banget buat ngoprek-ngoprek segala macam gitu. Kalau misalnya Hyper-V itu agak kurang, apalagi Docker. Kalau terus yang kelima, di VMware Workstation ini bisa nyoba banyak OS sekaligus. Jadi kita bisa jalanin Windows, Linux, atau OS lain kayak macOS di satu laptop. Jadi nggak perlu bolak-balik buat install ulang, cuma buat nyobain fitur di OS tertentu. Terus yang terakhir, eh buat yang baru belajar virtualisasi, pakai VMware Workstation ini enak banget karena fiturnya jelas dan gak ribet. Kalau misalnya dibandingin sama Hyper-V, itu command line-nya banyak. Terus kalau misalnya pakai Docker, Docker itu kan kayak kontainer ya. Jadi VMware lebih cocok buat kita yang baru masuk ke dunia virtualisasi. Terus kenapa keunggulan VMware dibanding Docker sama Hyper-V sih, itu tuh apa sih kalau misalnya dibanding Docker? VMware itu ngasih
full virtualization. Jadi VMware bisa ngejalanin beberapa OS full sekaligus di satu mesin, misalnya Windows, Linux, atau OS lain. Kalau misalnya Docker, seperti yang saya bilang tadi, Docker itu kontainer. Berarti aplikasinya bakal share kernel yang sama. Jadi kalau misalnya bikin environment buat testing OS beda-beda, VMware itu jauh lebih cocok. Terus kalau dibanding sama Hyper-V, eh, VMware Workstation bisa dipasang di Windows sama Linux. Jadi lebih fleksibel buat yang pakai OS apa aja. Kalau misalnya Hyper-V kan cuma bisa di Windows. Jadi kalau laptop kalian pakai Linux itu Hyper-V udah kayak out of option. Singkatnya VMware itu lebih fleksibel buat berbagai macam OS. Terus kalau Hyper-V itu cocok buat sama orang yang pengen mendalami Windows. Kita langsung saja ke step tutorialnya. Jadi kita saat ini, saya screen dulu. Oke, jadi kami rencananya ingin mendownload VMware Workstation yang version 17 yang Pro. Terus kita untuk OS-nya kita menggunakan Windows. Nah, jadi VMware Workstation ada dua tipe, ada yang Workstation sama ada yang Fusion. Nah, Workstation ini dia tuh khusus untuk Windows dan Linux, sedangkan untuk Fusion itu untuk macOS lah. Nah, untuk yang Pro sekarang itu tersedia buat personal use yang free lah. Jadi semua orang bisa pakai tanpa lisensi. Nah, kita download aja, kita klik yang Workstation. Nah, jadi sini ada versionnya, ada versi 17, 16, 15. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang 17 yang Windows. Nah, kita menggunakan yang rilis yang terbaru. Nah, oke, kita tinggal download ya. Karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu mendownload exe-nya ulang ya. Nah, untuk OS-nya, kita rencananya ingin menggunakan Windows 10, jadi kita tinggal masuk ke Windows 10 yang ini, terus kita download yang ini. Nice. Oke, kita langsung saja install firmware-nya. Kita next. Ini kita baca ketentuannya. Oke, terus next. Nah, ini apa lokasi bisa dipindah-pindah ya. Cuman kalau lokasi default saya bakal pakai lokasi default di C. Terus kita tinggal next, next lagi. Terus kita install. Nah, sambil kita menunggu, kita install yang Windows. Sebentar. Oke.
Ada, tinggal diakses aja. Yes, VMware sudah selesai ya. Kita sambil buka VMware. Nice, VMware sudah terinstall ya. Saya sudah download beberapa OS. Ini Linux Linux semua. Kita tinggal menunggu yang Windows nih. Nah, eh, kita memilih yang ini ya, yang bawah karena kita pengen jadi ISO filenya. Kita next. Kita rekomen aja. Bisa rekomen. Nah, karena kita butuhnya ISO, kita pilih yang ISO. Next. Kita taruh di lokasi sesuai lah dengan keinginan. Saya taruh di sini. Nah, ini prosesnya agak lama ya, tergantung spek PC kalian dan internet. Kita masih menunggu proses pembuatan ISO ya. Memang agak cukup memakan waktu sih. Delapan. Kita sambil buat nice. ISO Windows-nya udah selesai ya. Oke. Sambil menunggu kita mulai membuat virtual mesinnya. Kita masuk ke yang rekomen aja. Next. Habis itu untuk ISO-nya kita masukin nanti aja ya. Next. Nah, kita milih yang Windows 10. Next. Nah, lokasinya ini kalian bisa custom ya, tapi karena saya pengen default, saya taruh di sini. Terus next. Nah, untuk size-nya, maksimum size-nya bebas ini kalian tergantung kan. Jadi ini maksimum size-nya nggak lebih dari 60 GB penyimpanannya, tapi karena saya ingin default, saya taruh di 60 aja, terus store. Nah, ini apa memorinya bisa di split atau jadi satu. Kalau di split tuh kayak C sama D gitu kan. Karena saya pengen jadi satu aja, saya pilih yang awal, habis itu next. Nah, kalian bisa customize hardware-nya, kayak misalnya bisa mengubah memorinya jadi berapa MB, terus prosesor juga bisa diubah sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Karena saya nggak ingin ada yang diubah-ubah, jadi saya pakai pengaturan default aja. Finish. Nah, oke. Kita sekarang masukin ISO-nya. Kita masukin ISO-nya. Oke, terus oke. Kita coba mulai. Bismillah. Sudah muncul tombol Windows-nya, guys. Mantap.
Nah, mungkin ini nggak apa kita default aja ya guys pakai US next. Nah, kita install. Nah, ini disuruh masukin produk key, tapi karena saya nggak punya, jadi saya I don't have. Nah, kita pilih yang home-nya, yang home aja. Kita accept lisensinya. Next. Kita yang custom. Kita kita nggak usah diformat ya, karena saya ingin satu parsit apa varsity aja. Jadi kita next. Terus sebentar lagi kita restart now aja. Oke, sudah disambut sama Cortana. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk regionnya kita ya pakai US aja. Untuk boardnya kita pakai yang default aja US. Kita skip aja. Untuk awal-awal mah agak lama sih guys. Soalnya setting network dan lain-lain untuk OS. Kecepatan installnya juga dipengaruhi oleh spek kalian. Oke guys, tahap Windows kita tinggal masukin email dari apa namanya Microsoft, atau kalian bisa create account yang baru. Mungkin instalasi Windowsnya cukup sampai sini aja. Kalau kalian sudah bisa apa buat akun atau masukin akun Microsoft, Outlook dan Hotmail kayak gitu-gitu, seharusnya kalian sudah bisa eh, akses ke Windowsnya lah, ke desktopnya. Mungkin Vinda bisa melanjutkannya. Oke, teman-teman semua yang nonton, sekian untuk tutorial cara menggunakan VMware dan beberapa keunggulan dari VMware yang udah kita jelaskan tadi. Sampai ketemu di video berikutnya kalau ada. Thank you for watching. Hope this video finds you well. Bye bye. Yay.